Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang marine pollution, tugas pengantar teknologi perkapalan. Nah, di sini kami akan memperkenalkan diri. Pertama memperkenalkan saya Farid Muhammad. Saya Muhammad Sabri Abiyu. Saya Anjarul Basim. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu marine pollution. Marine pollution adalah pencemaran laut yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari, apalagi di sekitar laut itu banyak sekali terjadinya marine pollution. Nah, lautan memiliki peran vital dalam menopang kehidupan, mengatur iklim global, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, fungsi ini semakin terancam akibat meningkatnya aktivitas manusia yang memicu pencemaran laut. Secara ilmiah, pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi ke dalam perairan yang menumbuhkan dampak atau merugikan seperti kerusakan biota laut, ancaman kesehatan manusia, gangguan aktivitas maritim, dan penurunan kualitas air. Perkembangan teknologi dan industrialisasi memperbesar volume secara jenis limbah yang memasuki laut, menjadikan ekosistem laut semakin rentan. Karena itu, kajian mengenai bentuk pencemaran laut serta strategi pengolahan dan mitigasi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan laut. Nah, di sini bentuk dan jenis pencemaran laut dan akibat aktivitas manusia dalam proses alaminya akan dijelaskan oleh Alam. Oke, di sini bentuk dan jenis pencemaran laut akibat aktivitas manusia dan proses alami. Pencemaran laut merupakan salah satu isu lingkungan global yang semakin mengancam keberlanjutan ekosistem perairan. Berbagai bentuk pencemaran laut berasal dari aktivitas manusia seperti pembuangan limbah di industri, sampah plastik, tumpahan minyak, limbah pertanian, serta polusi akustik dari aktivitas pelayaran dan eksplorasi bawah laut. Selain itu, proses alami seperti erosi dan sedimentasi turut memperparah kondisi perairan, terlebih ketika memperkuat oleh aktivitas manusia. Secara umum, pencemaran laut terbagi menjadi beberapa jenis utama. Pertama, pencemaran minyak atau oil pollution disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal tanker, kegiatan eksplorasi lepas pantai, kebocoran pipa maupun limbah industri. Dua, pencemaran limbah industri dan kimia atau chemical pollution berupa logam berat seperti merkuri, kadmium, timbal, serta bahan kimia beracun lain dari pabrik tekstil, tambangan, dan industri kimia. Tiga, pencemaran plastik dan mikroplastik. Sampah plastik dari aktivitas domestik dan maritim menjadi salah satu ancaman terbesar karena tidak mudah terurai. Mikroplastik dan dalam ukuran kecil dapat tertelan oleh plankton hingga ikan. Empat, pencemaran suara atau noise pollution. Aktivitas kapal, sonar, dan eksplorasi bawah laut mengganggu mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba yang mengandalkan gelombang suara untuk navigasi. 5. Pencemaran alami termasuk letusan gunung api bawah laut, erosi alami, dan sedimentasi yang dipicu oleh proses geologis. Meskipun bersifat alami, jumlahnya meningkat jika diperparah oleh aktivitas manusia seperti deforestasi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pencemaran laut. Nah, pencemaran laut semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak. Kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tapi juga mengancam keberlangsungannya, sumber daya alam, dan kesehatan manusia itu sendiri. Peningkatan pencemaran ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang tidak terkontrol, ditambah lagi dengan beberapa faktor alami yang turut memperburuk kondisi perairan. Nah, yang pertama yaitu ialah transportasi laut. Aktivitas transportasi laut seperti kapal barang, kapal penumpang, tanker minyak juga sering menyebabkan
pencemaran laut dari tumpahannya minyak sebab terjadi kecelakaannya. Yang kedua itu adalah limbah industri. Salah satu penyebab utama pencemaran laut adalah pembuangan limbah industri. Banyak pabrik yang masih membuang limbah cairan mengandung bahan kimia yang berbahaya langsung ke sungai atau laut tanpa mengolahnya dahulu. Yang ketiga, sampah plastik. Ini paling sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Sampah plastik menjadi salah satu masalah terbesar di laut saat ini. Plastik yang sulit terurai dapat bertahan selama ratusan tahun dan terus menumpuk di perairan. Lebih parah lagi, plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke tubuh ikan, hewan laut lainnya, hingga akhirnya dikonsumsi manusia. Yang keempat adalah pencemaran suara di laut. Suara-suara berfrekuensi tinggi dari aktivitas manusia seperti lalu lintas kapal, pengukuran minyak, penggunaan sonar militer, dan aktivitas industri bawah laut dapat mengganggu kehidupan berbagai organisme laut. Nah, selanjutnya yang kelima ialah faktor alami. Selain aktivitas manusia, faktor alami juga dapat menyebabkan pencemaran laut. Meskipun dalam tingkat yang lebih kecil, aktivitas gunung berapi bawah laut, badai besar atau banjir dapat membawa material dari darat ke laut sehingga mempengaruhi komposisi kimia perairan. Walaupun alami, efeknya bisa memperburuk kondisi laut yang sudah tercemar oleh manusia. Selanjutnya, strategi mitigasi dan pengelolaan pencemaran laut. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai strategi mitigasi dan pengelolaan perlu diterapkan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Regulasi pemerintah harus diperkuat untuk mengatur pembuangan limbah industri dan aktivitas pelayaran, terutama mengingat bukti bahwa limbah kimia dari kapal berdampak langsung pada organisme laut. Seperti hasil penelitian Darza, penggunaan plastik sekali pakai juga menjadi langkah krusial sebagai direkomendasikan Jamika 2023 karena mikroplastik telah menjadi salah satu polutan yang paling meluas di laut. Apa aja strategi mitigasi dan pengelolaan pencemaran laut? Yang pertama, penguatan regulasi pemerintah. Regulasi menjadi fondasi utama dalam mengendalikan sumber-sumber pencemaran. Apa aja itu? Pemerintah harus memperkuat aturan tentang pembuangan limbah industri dan limbah kapal, serta ada proses perizinan dan pengawasan terhadap kapal perlu diketat karena penelitian menunjukkan bahwa limbah kimia dari kapal berdampak langsung pada organisme laut. Tujuannya memastikan aktivitas industri dan pelayaran tidak merusak lingkungan laut. Yang kedua, ada pengurangan penggunaan plastik. Plastik, terutama plastik sekali pakai, merupakan penyumbang terbesar sampah di laut. Apa aja itu mikroplastik sudah ditemukan di hampir semua ekosistem laut dan membahayakan biota laut serta kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengurangan plastik sekali pakai bagaimana direkomendasikan oleh penelitian terbaru menjadi langkah penting. Tujuannya untuk menekan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut. Yang ketiga, ada restorasi ekosistem laut. Selain mengurangi polusi, ekosistem yang sudah rusak perlu dipulihkan kembali. Caranya bagaimana? Yaitu rehabilitas mangrove berfungsi sebagai pelindung pesisir, penyaring polutan dan habitat penting bagi biota laut. Kemudian ada restorasi terumbu karang, meningkatkan daya dukung ekosistem dalam menghadapi pencemaran dan perubahan iklim. Tujuannya meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap polusi dan perubahan lingkungan. Kemudian yang keempat, pemberdayaan dan edukasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran vital dalam menjaga kebersihan laut. Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami bahaya pencemaran laut dan pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Kegiatan seperti pembersihan pantai, bank sampah, dan pengurangan sampah dari muka dapat membantu mengurangi limbah masuk ke laut. Tujuannya menciptakan perubahan perilaku dari tingkat individu hingga komunitas. Yang kelima, kolaborasi multi pihak. Pengelolaan pencemaran laut tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Jadi dilakukan pemerintah, akademisi, industri, organisasi lingkungan, dan masyarakat perlu bekerja sama. Akademisi menyediakan data ilmiah, industri menerapkan praktik ramah lingkungan, masyarakat berpartisipasi aktif, dan pemerintah mengatur serta mengawasi. Kolaborasi ini menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan implementasi yang lebih kuat. Tujuannya menciptakan sistem pengelolaan laut yang berkelanjutan dan terkoordinasi. Nah, kesimpulan yang dapat dari presentasi kami yaitu pencemaran laut merupakan ancaman serius yang muncul akibat aktivitas manusia dan proses alami dengan bentuk seperti limbah plastik,
minyak, limbah industri, dan pencemaran domestik. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem, kematian biota laut, hingga terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat pesisir. Peningkatan pencemaran ini dipicu oleh pengolahan limbah yang buruk, pesatnya industrialisasi pesisir, serta rendahnya kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, upaya penanganan pencemaran laut merupakan strategi yang terintegrasi melalui kebijakan lingkungan yang tegas, edukasi publik yang berkelanjutan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan ini mengharapkan langkah-langkah tersebut kualitas ekosistem laut dapat dipulihkan dan dijaga demi keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan generasi yang mendatang. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.